Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dijawab. Masih bertemu lagi kita di mata kuliah jurnalisme penyiaran dan teknik reportase. Dan masih juga bersama seorang dosen yang digadang-gadang akan menjadi rektor UMY tahun 2025. Ini dia, Mas Jun. Selamat apa nih waktunya? Selamat Salam sore. muda mendunia aja. Salam muda mendunia. Oke. Masih di My Class My Adventure. Di hari ini kita akan melanjutkan ya Mas ya pembicaraan kita di minggu lalu. Kesannya ini mereka baca minggu lalu. Betul, nontonnya di minggu lalu. Di minggu lalu benar. Padahal mobile jurnalisme membuat kita semakin cepat. Dan mungkin juga sih teman-teman tuh habis baca materi di atas ini, terus kemudian langsung masuk materi sini. Jadi kalau sebelumnya kita udah ngobrolin tentang pengantar mobile journalism. Itu sebenarnya apa sih? Nah, di hari ini, di video ini, seperti yang udah saya janjikan di video sebelumnya, kita akan mengangkat mobile journalism dengan konteks yang lebih aktual di masa sekarang, yaitu masa pandemi. Kalau teman-teman lihat kan masa pandemi ini tuh diberlakukan physical distancing ya, kita tidak tidak hanya sekedar menjaga jarak, bahkan kita pun membatasi jumlah tamu yang datang ke rumah kita. Bayangkan seorang wartawan ingin menggali informasi ke narasumber, tapi narasumbernya nggak bisa dihubungin, nggak bisa didatengin rumahnya. Lah terus piye, Jal? Nah, berangkat dari sebuah ilustrasi yang terjadi di dunia jurnalistik, kita akan membahas nih Mas. Sebenarnya masa pandemi dan kerja jurnalis itu perubahannya seperti apa sih Mas? Yang Mas Jun lihat dari teman-teman jurnalis di sekitar kita. Jadi yang saya lihat ada perubahan besar Mas Irwan dan teman-teman ketika ada pandemi COVID-19 ini. Satu, kita itu diawali COVID ini dengan rasa ketidaktahuan tentang apa yang terjadi kan. Maka kemudian muncul kekhawatiran. Jadi ada kalau dalam teori komunikasi kan uncertainty prediction ada ketidakpastian yang kita hadapi. Dia itu dihadapi juga dalam praktik jurnalisme gitu. Nah, yang terjadi kemudian apa? Teman-teman jurnalis entah itu jurnalis cetak, jurnalis online, videographer, kemudian kamera person maupun reporter harus menjaga jarak misalnya. Kemudian ada juga physical distance tadi. Yang kedua standar protokol kesehatan yang harus dijaga gitu. Yang ketiga yang harus dijaga adalah bahwa ada misalnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian ini berimplikasi teman-teman jurnalis harus work from home. Nah, ketika work from home inilah challenge-nya adalah bagaimana memanfaatkan tool yang ada, alat yang ada untuk melakukan praktik jurnalisme. Pilihannya adalah mobile journalism. Jadi mobile journalisme ini kemudian menjadi lebih cepat putarannya ketika di era pandemi ini. Contoh misalnya Mas Erlang dan teman-teman. Dulu wawancara itu dengan kalau kualitas gambarnya nggak bagus kan nggak ditayangkan. Tapi kita sering lihat wawancara dilakukan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi video conference, Zoom misalnya atau aplikasi yang lain yang kemudian ditayangkan. Yang kalau dulu kan ada dalam jurnalistik penyiaran itu ada istilahnya live on phone, live tapi dengan melalui telepon gitu kan, hanya suara aja. Nah sekarang ditambahin ada gambarnya, bahkan talkshow-nya bisa jarak jauh, talkshow selama 1 jam itu jarak jauh dengan narasumber yang berada jauh dari studio dengan menggunakan perangkat aplikasi video conference gitu. Meskipun sekali lagi kualitas gambarnya pasti tidak akan sebagus saat di studio. Bahkan misalnya narasumber menggunakan HP misalnya. Bahkan saya lihat mungkin karena tidak di brief, posisinya adalah portrait misalnya. Itu kan juga tidak pas ketika muncul di layar gitu. Jadi memang sekarang itu kebutuhan informasi yang sangat cepat karena semua orang di telapak tangannya sudah ada handphone. Saat mereka mendapatkan sebuah isu, mereka ingin mencari cepat sekali. Jadi kualitas dari ini bukan kualitas kontennya ya, tapi kualitas dari visualnya, kualitas teknisnya itu dimaafkan ya Mas saat berbeda. Betul Mas. Tapi orang lebih ngejar dengan kecepatannya. Kecepatan dan nilai berita yang tinggi. Gitu. Nah sekarang Mas, saat berita akan sangat banyak sekali ini yang muncul di media kita. Bahkan berita yang benar dan hoax pun bedanya tipis-tipis. Nah ini dengan kemunculan mobile journalism ini kan juga memicu banyak sekali berita yang
Iya, banyak sekali berita yang secara kontenmu kualitasnya berbeda-beda. Betul. Nah ini kalau dari praktek mobil journalism terus gimana Mas? Nah, menjadi tantangannya Mas Irwan, menjadi menarik. Kita, teman-teman sebagai mahasiswa komunikasi lebih punya skill, misalnya dari aspek sinematografi, ya kan? Makanya ada beberapa aspek dasar dalam mobile jurnalisme yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama tentu saja adalah aspek kompetensi, kompetensi dalam jurnalistik, kompetensi dalam sinematografi, itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Misalnya kemampuan menulis berita, mewawancarai narasumber, itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian kemampuan untuk mengedit, kemudian tata kamera yang bagus, ya kan, event itu dengan menggunakan HP, ya harus dijaga dengan baik gitu. Yang kedua adalah aspek yang perlu dikuasai oleh teman-teman adalah konsep storytelling. Mengapa storytelling atau kemampuan bercerita ini penting? Karena semua orang bisa melakukannya Mas Irwan dan teman-teman. Maka kita harus bisa menceritakan ini lebih dibandingkan orang lain agar value nilai beritanya menjadi lebih tinggi. Nah, aspek keempat tentu saja adalah perangkat kerasnya, yaitu telepon seluler. Ya kan? Tentu saja masing-masing gawai smartphone dengan berbagai spek yang ada, jenama atau merek yang ada punya spesifikasi masing-masing. Semakin tinggi spesifikasinya tentu akan menghasilkan kualitas gambar yang semakin bagus gitu ya. Nah, yang terakhir adalah alat-alat pendukungnya, alat-alat periferialnya, misalnya lighting itu menjadi penting untuk wawancara akan menghasilkan gambar yang tidak gelap misalnya. Kemudian mikrofon juga penting agar audionya bagus. Kemudian tripod agar tidak bergerak. Dan yang lain yang perlu diingat adalah power bank. Ini penting. Bener banget. Kita wawancara baterai habis, saya kira narasumbernya akan merasa bete karena mereka akan menganggap kita tidak well prepared. Nah, dari keseluruhan aspek tadi yang perlu diperhatikan adalah sisi etika. Nah, itu dia Mas, yang mau aku tanyain juga. Nah, etika ini Mas, kemudahan untuk mencari berita itu kadang-kadang kan membuat kita lengah terhadap etika ya. Tadi karena kita ingin memberitakan secara cepat, akhirnya nggak cover both side. Terus saat kita mengemas sebuah berita ini etis apa enggak ya? Ini menyinggung apa enggak ya? Ini dampaknya kayak gimana ya? Tadi karena sekali banyak jadi kita nggak berpikir panjang. Betul. Nah, sebaiknya bagaimana nih Mas seorang jurnalis Mojo dalam memperhatikan etika? Sebetulnya apa sih yang harus dijaga? Dan kenapa kita harus jaga etika? Satu yang harus dijaga adalah teman-teman harus dengan kuat menguasai kode etik jurnalistik. Itu menjadi sesuatu yang penting ya dalam praktik jurnalisme. Nah, yang kedua ada beberapa hal terutama dalam konteks pandemi ini yang harus diperhatikan. Misalnya kalau teman-teman merujuk kepada pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, dijelaskan tentang bagaimana rule atau aturan untuk melakukan liputan di lokasi bencana. Ya kan, ini kan konteksnya kita bencana ya, bahkan pandemi ya. Misalnya kita tidak boleh mengekspos sisi kesedihan, ya kan. Terus misalnya ya, kita tidak boleh melakukan pengambilan gambar secara close up terhadap korban, ya kan. Anak-anak juga mendapatkan perlindungan, anak-anak dan kelompok marginal. Nah, hal-hal seperti ini harus dikuasai oleh teman-teman. Mengapa? Dan juga industri kita juga, industri jurnalistik kita. Mengapa? Kondisinya adalah kondisi pandemi, di saat emosi orang itu mungkin akan mudah tersulut. Karena hidup yang serba susah dan sebagainya. Nah, jurnalisme itu harusnya memberikan optimisme. Dengan apa? Mengabarkan sesuai dengan fakta yang ada, ya kan? Sesuai dengan etika yang ada gitu. Nah, ini Mas, kalau kita lihat kasusnya Jering Superman Is Dead, yang dia itu menuduh media sebagai pihak yang melebih-lebihkan pandemi ini, itu kan sebetulnya ya ini kasusnya ini bukan masalah siapa yang baik siapa yang benar ya Mas, siapa yang betul siapa yang salah, tapi kita kaitkan lagi ke jurnalistik gitu ya. Sebetulnya saat teman-teman nanti ingin, atau teman-teman mahasiswa atau teman jurnalis yang kemudian nonton video ini ingin mengemas sebuah berita, kita tahu kalau pandemi ini sudah menyebabkan banyak sekali korban, setiap hari muncul. Terus isu yang kemarin beredar kan media menakut-nakuti masyarakat. Padahal kalau saya lihat dari tweet teman saya yang jurnalis, Mbak Sophie, itu dia bilang
ya memang itu faktanya. Iya. Dan kita harus menyajikan dengan jujur di masyarakat agar masyarakat itu berwaspada. Jangan cuma menyajikan berita yang baik-baik saja seolah-olah kita baik-baik saja. Kita akan menjadi lengah. Betul. Nah ini dari sisi etika sebetulnya akankah kita menyajikan berita fakta yang apa adanya dan mengakibatkan masyarakat ketakutan, atau kita tutupi aja, sajikan dengan yang baik-baik saja? Kalau menurut saya media itu yang harus memberitakan apa adanya, dan fakta. Karena salah satu fungsi media itu kan surveillance, pengawasan gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya mengajarkan kepada kita apa yang diberitakan oleh media bahwa kita harus selalu awas. Kita harus selalu aware untuk mematuhi protokol kesehatan misalnya di masa pandemi gitu. Jadi menurut saya media harus memberitakan apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, sesuai dengan kaidah kode etik jurnalistik, dan kemudian misalnya dalam konteks hiperbolis tadi itu kan berkaitan dengan frame media ya, misalnya bagaimana media memilih kata, penggunaan pilihan kata, diksi dari penggunaan kata. Nah sebaiknya ya gunakan kata-kata sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu ya. Gitu misalnya yang mohon maaf misalnya kalau 1.500 lebih baik kan ditulis 1.500 atau diucapkan ketika reportase 1.500 daripada menyebut angka ribuan. Ribuan kan misalnya bisa jadi 9.000 dan sebagainya. Iya betul banget Mas. Jadi kembali ke tadi Mas, aspek dasar adalah aspek kompetensi. Makanya penting bagi teman-teman untuk mendapatkan mendapatkan kompetensi jurnalistik. Gitu kan, bahwa everyone can be reporter, setiap orang bisa menjadi reporter, bahkan menjadi jurnalis di era digital sekarang dengan mobile jurnalismenya, dengan citizen jurnalisme atau jurnalisme warga, industri pun bisa berkembang menggunakan ini, tapi yang harus selalu kita pegang adalah aspek kompetensi. Nah, bagian dari kompetensi itu adalah sisi etika, bahwa kompetensi itu tidak sekadar hard skill, tetapi juga soft skill. Gitu Mas Irwan dan teman-teman semua. Terus ini Mas, kalau zaman dulu itu kan ada kebijakan editorial ya. Betul. Dan kebijakan editorial ini tuh menjadi sudut pandang sebuah media dalam menyajikan sebuah berita. Nah sekarang saat kita membuat mobile journalism, itu kan apalagi buat teman-teman yang masih freelance, ya freelance itu maksudnya tuh teman-teman baru belajar jadi jurnalis, kemudian mengupload berita kalian di website berita yang mempunyai program UGC. Itu saat tadi kan Mas Jun juga cerita nih, salah satu skill yang ada di Mojo ini adalah storytelling. Bagaimana kita bercerita, mendongengkan sebuah fakta yang ada. Nah, saat menceritakan ini, kadang-kadang kan, misalnya nih di UMY terjadi kebakaran. Kebakarannya menghabiskan dua gedung gitu ya. Terus kalau kita sajikan ini kebakaran 2 gedung, semua orang yang lagi pegang handphone pun membicarakan hal yang sama. Betul. Tapi kita kemudian mengambilnya dari sisi yang lain, misalnya dari sisi agama, itu bisa nggak maksudnya, wah UMY tidak, misalnya nih ya, UMY karena kurang sedekah nih, tapi jadi kebakaran. Betul. Nah kayak gitu tuh sepanjang dilandasi oleh fakta, jadi misalnya nih kemudian dia ngulik, atau gini kayak gitu Mas ya, temanku pernah cerita, ada pertandingan sepak bola nih antara 2 tim. Terus kalau pertandingan itu disajikan hanya pertandingannya saja, itu semua orang yang nonton pertandingan di malam itu juga seperti itu. Akhirnya dia ngulik ke sejarah ke belakangnya, ternyata tim itu selama sepanjang musim nggak pernah menang, itu adalah kemenangan pertamanya dia. Kemudian dia menyajikan angle-nya itu sebagai euforia kemenangan pertama sepanjang musim itu. Betul. Nah sebetulnya penyajian seperti ini tuh ya jadi fakta yang ditambahi sejarah sebelumnya itu boleh nggak sih Mas? Kalau sepanjang fakta sejarah itu berelasi dengan apa yang terjadi, tidak masalah. Justru akan memperkaya konteks beritanya. Yang jadi persoalan misalnya contoh pertama tadi, kebakaran karena kurang sedekah. Itu kan memasukkan asumsi dari jurnalis. Asumsi nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan sampai kita memasukkan asumsi opini maksudnya. Opini, asumsi nggak boleh. Kita mengasumsikan boleh ketika mau menulis berita atau membuat berita. Tapi ketika kita membuat berita, kita harus membuktikan asumsi itu atau opini itu. Ya kan, jangan sampai ketika berita sudah jadi, opini kita masih ada. Ya kan? Makanya kalau dalam media itu kan halaman opini dipisahkan dari halaman
berita misalnya kalau di media cetak gitu. Nah, halaman 4 ya Mas ya. Halaman 4 biasanya. Terus editorial atau sikap dari redaksi itu kan biasanya dijadikan satu di halaman opini. Iya, betul. Karena sifatnya dia sesuatu yang subjektif dari redaksi dan dari penulis opini atau artikel. Betul. Nah, maka tadi Mas, poinnya adalah di mobile jurnalisme pun juga demikian bahwa jangan sampai kita memasukkan opini kita, kemudian kita berandai-andai, kita berasumsi tidak didasarkan fakta terhadap peristiwa yang terjadi. Oke. Ya misalnya ya. Fatal juga Mas ya. Iya, kayak ini program televisi yang dulu tentang hantu-hantu itu. Oh ya. Uji nyali itu kan asumsi. Iya. Mengapa? Karena kita nggak pernah tahu kan hantunya ada. Ya kan kita diceritakan menurut orang yang ada di situ tanpa ada common sense, nggak bisa dibuktikan dengan akal sehat. Akal sehat itu dengan apa? Indra kita, ya kan? Indra kita tidak bisa melihat lo ada hantu di situ, ya kan? Tapi dia selalu bercerita, ada penampakan. Ini kan bagian dari memasukkan opini, asumsi atau perspektif subjektif dari reporter program reality show itu dalam program. Gitu, iya, Mas. Dan kredibilitas dari informasinya kemudian diperkuat oleh paranormal yang betul, ada di sana. Betul. Yeah. Nah, ini yang sebenarnya tidak sehat dalam jurnalisme kita ya. Ketika ada tahayul, kurofat yang dimunculkan di program televisi, maka dulu kan sempat program-program itu booming, tapi kemudian dengan cepat juga turun. Ambiar lagi dia hilang kemana entah. Oke Mas, apalagi nih ya seputar jurnalisme dan juga pandemi ini saat teman-teman ingin menyajikan sebuah berita, dan kalau kita lihat sekarang ini kan yang namanya berita bagi beberapa, misalnya bagi generasi bapakku gitu ya, apapun yang diberitakan di sosial media atau di WhatsApp grup keluarga atau di media digital itu legitimasinya ada. Jadi generasi bapakku tuh masih melihat kalau berita-berita yang ada di sosial media atau di media digital tadi itu sama seperti berita-berita yang ada di media konvensional. Nah ini menjadi pertanggungjawaban dari seorang jurnalis tadi untuk memperhatikan etika, memperhatikan profesionalitas dari jurnalisnya Mas. Betul, kompetensi tadi. Kompetensi. Nah sekarang udah di penghujung, jadi aku pengen minta nih Mas tips ya. Masukan dari Mas Jun buat teman-teman yang ingin memulai karirnya sebagai seorang jurnalis di mata kuliah ini, atau buat teman-teman di luar mata kuliah ini tapi ingin memulai karir sebagai jurnalis, sebaiknya hal apa sih Mas yang perlu dibangun untuk membangun profesionalitas dia, baik hard skill atau soft skill di bidang jurnalistik itu? Oke, gini Mas, ada beberapa hal. Satu dari aspek kognitif ya. Teman-teman mahasiswa sebaiknya membaca buku jurnal sebanyak-banyak tentang jurnalisme dan bidang-bidang yang berkaitan dengannya. Agar apa? Ketika kita melakukan liputan, ketika kita wawancara, mohon maaf, jangan sampai kita terkesan bodoh, jangan sampai kita terkesan tidak tahu apa-apa terhadap isu yang sedang kita liput. Betul, ya kan? Betul, kita harus sudah yang asumsi tadi ya, asumsi di awal berdasarkan pengetahuan kita tadi yang kemudian bisa kita buktikan. Ya kalau kita tidak terbukti ya harus kita tarik lagi, dan jangan sampai semuanya itu disebarkan kepada orang lain melalui berita atau news yang kita buat. Jadi pengetahuan ini menjadi penting. Pengetahuan baik dari aspek isu besarnya yang kita liput, misalnya liputan tentang COVID-19, ya kita harus benar-benar paham tentang isu COVID-19 ini. Jangan sampai kemudian malah membuat kebingungan atau hoax baik disengaja maupun tidak karena ketidaktahuan. Yang kedua tentu saja aspek lainnya adalah aspek skill ya. Skill sebagai seorang jurnalis, apalagi di era mobile journalism itu eranya adalah konvergensi. Era konvergensi itu ditandai adalah multitasking. Dulu kameramen sendiri, reporter sendiri. Sekarang kita harus melakukan ini semua sendiri, apalagi di era pandemi ini. Kita harus misalnya nulis naskah di sini sendiri, kemudian kita merekam sendiri, mengedit sendiri. Nah, itu kerja-kerja itu dilakukan oleh satu orang pun bisa sekarang. Sifatnya menjadi multitasking karena konvergensi tadi. Nah, yang ini kemudian penting bagi teman-teman untuk selalu mengasah skill yang berkaitan tentang aspek-aspek yang sifatnya technically seperti ini gitu. Selain aspek yang sifatnya perspektif pengetahuan di bagian awal yang tadi. Nah, yang terakhir tentu saja adalah semuanya yang ketiga harus dilingkupi dengan pengetahuan terhadap persoalan etika.
Oke. Ya kan, etika dalam proses peliputan, dalam proses pemberitaan, termasuk di dalamnya proses wawancara misalnya. Kita harus tahu tentang bagaimana etika itu dilakukan. Semua orang bisa melakukan produksi berita di era mobile journalism, tapi tidak semua orang tahu bagaimana etika diterapkan dalam hal ini. Oke. Siap. Terima kasih. Saya harap teman-teman sudah terbakar, sudah mendidih untuk menggali berita dan mencoba untuk menjadi seorang jurnalis di era pandemi. Betul, dengan mobile journalism. Yoi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.